Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya jualah kami selaku kelompok 11 dapat mempresentasikan atau menjelaskan materi diskusi kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nur Anissa Febrianti dan Nur Laila Israini. Di sini kami akan menjelaskan tentang adab murid terhadap guru. Baiklah, tidak berpanjang lebar, mari kita memasuki materi yang pertama. A. Pengertian murid dan guru. 1. Pengertian murid. Secara etimologis, istilah murid sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Aroda yuridu irodatan, muridan, yang berarti orang yang menginginkan, dan menjadi salah satu sifat Allah yang berarti maha menghendaki. Pengertian seperti ini menurut Abuddin Nata bisa dimengerti karena seorang murid adalah orang yang selalu menghendaki agar mendapat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh. Yang kedua, pengertian guru. Dalam bahasa Arab, istilah yang menunjukkan kepada pengertian guru banyak sekali, seperti al-alim, jamaknya ulama, atau al-muallim, yang berarti orang yang memiliki pengetahuan, al-mudarris, yang bermakna orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran. B. Pengertian adab murid terhadap guru. Adab kepada guru merupakan salah satu adab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Selain sebagai pemberi ilmu, guru juga menjadi orang tua kedua kita yang bertanggung jawab terhadap kita sebagai seorang pelajar. Nah, jadi guru itu tidak hanya menjadi sebagai pemberi ilmu, tidak, tetapi guru itu menjadi orang tua kedua kita ketika kita berada di sekolah. Islam adalah agama yang agung dan sangat menghargai kedudukan seorang guru. Jika seorang murid berakhlak buruk pada gurunya, maka hilanglah keberkahan ilmu yang ia dapatkan. Karena itu penting sekali untuk mengetahui adab-adab murid terhadap guru. Namun sayangnya di zaman sekarang ini banyak kita temui, baik itu di berita televisi maupun di internet, banyak sekali seorang murid yang bersikap tidak selayaknya kepada guru-gurunya. Banyak sekarang yang menganggap guru-guru itu sebagai teman sebaya. Bahkan tak jarang banyak sekali seorang murid yang tega membunuh gurunya sendiri, bahkan menganiaya gurunya sendiri. Padahal jika kita berakhlak buruk kepada guru, maka ilmu yang kita dapatkan dari guru tersebut tidak akan pernah berkah. C. Macam-macam adab murid terhadap guru. Adab kepada guru merupakan salah satu adab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Selain sebagai pemberi ilmu, guru juga menjadi orang tua kedua kita dan bertanggung jawab kepada kita sebagai pelajar. Adapun adab-adab murid terhadap guru yaitu sebagai berikut. A. Menghormati guru. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara." Hadis riwayat Bukhari. B. Memperhatikan adab duduk. Saat belajar, seorang murid hendaknya duduk dengan sopan, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar dengan tangan, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, dan tidak duduk membelakanginya. C. Memperhatikan adab berbicara.
Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan ilmu, kebaikan, haruslah lebih baik jika dibandingkan dengan berbicara kepada orang lain. Adapun yang D, yaitu memperhatikan adab bertanya. Nah, saat bertanya, hendaknya sampaikan pertanyaan itu dengan tenang, lembut, jelas, dan tidak bertele-tele. Selain itu, juga tidak perlu menanyakan pertanyaan dengan maksud menguji atau mengolok-olok guru. Nah, jadi ketika kita bertanya, itu hendaknya disampaikan dengan yang lembut, tenang, jelas, dan juga tidak bertele-tele. Dan adapun ketika kita selesai bertanya, jangan lupa mengucapkan terima kasih atau mendoakannya dengan mengucapkan barakallahu fik atau jazakallahu khairan setelah selesai mengajukan pertanyaan kepada guru kita. Nah, jadi kalau kita sudah selesai bertanya, hendaknya ucapkanlah terima kasih atau barakallahu fik atau juga jazakallahu khairan. Yang kelima yaitu E, mendengarkan ketika guru berbicara. Tentu sangat tidak sopan jika kita berbicara lalu orang yang diajak berbicara itu sama sekali tidak memperhatikan kita. Begitu juga seorang guru akan merasa sangat kecewa apabila muridnya itu tidak memperhatikannya ketika pelajaran berlangsung. Karena itu, dengarkanlah guru saat mereka sedang menyampaikan ilmu sebagai bentuk adab terhadap mereka. Nah, poin ini juga telah dilakukan oleh para sahabat, di mana para sahabat itu diam ketika Rasulullah SAW itu sedang menyampaikan ilmu. Ini sangat berkebalikan dengan kebanyakan murid saat ini yang malah asyik mengobrol atau bermain jet-jet saat gurunya sedang menerangkan pelajaran. Karena itu, dengarkanlah guru saat mereka sedang menyampaikan ilmu sebagai bentuk adab terhadap mereka, karena adab itu jauh lebih penting. Adapun yang keenam yaitu F, mendoakan guru. Para ulama salaf berkata, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan orang tuaku dan guru-guru semuanya. Yang G, tidak mencari-cari kesalahan guru. Nah, guru hanyalah seorang manusia biasa yang pernah berbuat salah juga. Janganlah mencari-cari kesalahannya dengan alasan tidak menyukainya atau karena ingin mencandainya. Nah, jadi guru itu hanya seorang manusia biasa juga. Mereka seorang manusia, kita tahu tempat salah dan hilaf. Tapi janganlah kalian mencari-cari kesalahannya dengan alasan tidak menyukai atau karena ingin bercanda dengannya. Itu sangat tidak sopan. Apabila kebetulan dan kalaupun kita kebetulan mengetahui kesalahan yang pernah guru perbuat, cukup kita saja yang tahu dan tidak perlu menyebarkan aib itu. Bicarakan langsung dengan guru kita jika memang seorang murid itu hendak mencoba menegurnya. Tegurlah dengan kata-kata yang paling sopan dan lembut serta tidak menegur di hadapan orang banyak. Itulah adab-adabnya. H, meneladani ilmu dan akhlaknya. Contohlah hal-hal yang baik dari guru, baik ilmu maupun kebaikan akhlaknya. I, sabar saat bersamanya. Jika guru memiliki kebiasaan yang buruk, misalnya suka mengomel, bersabarlah. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Ingatlah bahwa ia telah memberikan ilmunya kepada kita, mengajarkan kita hal-hal yang baik dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itulah penjelasan kami tentang adab-adab murid terhadap gurunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pembaca. Salah khilaf kami meminta maaf. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.